Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Nabila. Saya dari kelas A, NIM 124-2090-159. Di sini saya akan melanjutkan atau mempresentasikan bagian saya, yaitu bab 5 menjadi warga dunia. Pada bab 5, dalam mempelajari bahasa Indonesia, dalam kelas 5 ini, terdapat materi kebahasaan yang cukup dominan untuk membekali peserta didik dalam menghadapi era digital ini. Materi kebahasaan terdiri dari materi tentang singkatan dan akronim, fakta dan opini, dan serta penulisan iklan persuasif. Adapun materi kesastraan dalam bab ini tidak ditekankan karena fokus utama adalah pada teks informatif atau non-fiksi. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah menjadi peserta didik yang bijak dalam berkomunikasi di dunia maya maupun memilah informasi-informasi yang benar dan terampil dalam melakukan riset sederhana melalui internet. Yang pertama itu ada singkatan dan akronim. Pada materi pertama itu, singkatan merupakan hasil menyingkat huruf atau gabungan huruf seperti KTP atau SD. Sedangkan akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf awal atau suku kata yang diperlakukan sebagai kata seperti ponsel atau daring. Yang kedua itu ada fakta dan opini. Selanjutnya, fakta adalah penyataan yang memuat situasi nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya, sementara opini adalah sikap atau pendapat seseorang terhadap sesuatu. Tujuan mempelajari materi ini membangun kemampuan berpikir kritis sehingga peserta didik tidak mudah terjebak hoaks atau dan mampu membedakan informasi objektif. Yang ketiga itu ada iklan dan kalimat persuasif. Materi ini menggunakan kalimat persuasif. Iklan adalah teks yang bertujuan membujuk atau mengajak pembaca untuk tertarik pada suatu produk atau jasa. Tujuan pembelajaran ini adalah agar peserta didik mengenal unsur promosi dan mampu menyusun kalimat ajakan yang menarik namun tetap sopan. Terus yang keempat itu menulis suler atau email. Materi ini memperkenalkan tata cara berkirim surat atau media digital. Tujuannya untuk membiasakan peserta didik berkomunikasi secara formal dan sopan di ruang digital. Yang kelima itu ada menulis teks eksplanasi. Materi ini menjelaskan cara menyusun tulisan tentang proses terjadinya suatu fenomena secara logis. Terus yang keenam ada melakukan presentasi, yang dimana materi ini melatih keterampilan berbicara di depan orang banyak untuk menyampaikan hasil karya. Tujuannya itu yang tadi, membangun kepercayaan diri dan mampu berkomunikasi ke orang banyak gitu, melalui komunikasi lisan. Nah, di bab 5 ini ada beberapa metode gitu. Yang pertama itu model atau metode pada materi singkat atau akronim. Metode yang bisa digunakan pada materi ini adalah metode tanya jawab dan penugasan melalui penulisan eksposisi terpadu. Peserta didik membuat teks eksposisi sederhana tentang manfaat teknologi dan wajib menyertakan minimal 3 singkatan atau akronim yang benar dalam tulisan mereka. Terus ada model atau metode pada materi fakta dan opini. Metode yang bisa digunakan pada materi ini adalah metode investigasi berita. Guru memberikan potongan berita dari internet atau media cetak, lalu peserta didik diminta menjadi detektif informasi untuk memisahkan mana kalimat yang merupakan fakta dan kalimat yang bersifat opini gitu. Hal ini membantu siswa berpikir kritis agar tidak mudah percaya hoaks. Terus yang ketiga itu ada model atau metode pada materi iklan dan kalimat persuasif, yang dimana materi ini memiliki metode proyek poster kreatif, yang dimana peserta didik diminta untuk draft iklan layanan masyarakat tentang cara aman internet dengan menggunakan kalimat persuasif yang menarik dan juga dengan kata-kata yang sopan. Terus yang keempat ada model dan metode pada materi penulis suler atau email.
Jadi peserta didik ini jadi di sini itu memakai metode simulasi korespondensi yang dimana peserta didik berlatih menulis draft suler yang ditunjukkan kepada guru atau teman dengan memperhatikan bagian subjek, salam pembuka, isi, dan penutup secara formal. Jadi guru itu membimbing peserta didik untuk bagaimana cara membuat surel atau email dari mulai yang dasar dulu seperti salam pembuka, subjek, isi, dan penutup secara formal. Terus selanjutnya ada model dan metode pada materi penulis teks eksplanasi yang dimana peserta didik memilih satu topik seperti siklus hujan, melakukan riset mandiri di internet, lalu menyusun menjadi kerangka teks eksplanasi yang runtut. Terus yang terakhir itu ada model atau metode pada materi melakukan presentasi yang dimana secara bergiliran gitu peserta didik mempresentasikan teks eksplanasi yang telah mereka buat di depan kelas menggunakan alat peraga atau slide sederhana untuk membangun kepercayaan diri mereka. Terus selanjutnya ada di bab 6 ada Cinta Indonesia. Pada bab ini materi difokuskan pada pengenalan identitas nasional dan sejarah. Materi kebahasaan ini terdiri dari penggunaan huruf kapital, penulisan angka dan bilangan termasuk angka Romawi, serta kalimat perintah. Materi kesastraan dalam bab ini berfokus pada pemahaman teks narasi sejarah. Tujuan pembelajaran bab ini adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, mengenal sejarah melalui kunjungan ke museum atau tempat bersejarah, serta terampil dalam menyajikan data informasi secara tertulis. Yang pertama itu huruf kapital. Pada materi ini membahas huruf kapital digunakan untuk huruf awalan kalimat, nama orang, unsur, geografi, nama institusi, dan juga judul. Tujuannya itu mempelajarinya adalah agar peserta didik memiliki ketelitian dalam menulis sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baku atau PUEB, sehingga tulisan mereka menjadi formal dan profesional. Selanjutnya itu ada angka dan bilangan. Materi ini itu termasuk pengenalan angka Romawi. Angka Romawi sering digunakan untuk menunjukkan urutan atau tingkatan. Tujuannya itu mempelajari agar peserta didik mampu menyajikan data numerik dalam teks sejarah atau laporan pengamatan secara akurat dan benar. Terus yang ketiga itu ada kalimat perintah. Kalimat yang isinya memberikan perintah atau larangan yang ditemukan pada papan informasi di tempat umum. Tujuannya mempelajari peserta didik memahami fungsi sosial bahasa dalam mengatur ketertiban dan keselamatan di tempat umum seperti museum. Nah, terus yang keempat itu ada membaca, menandai atau scanning. Yang dimana menemukan informasi spesifik tanpa membaca seluruh isi teks. Tujuannya agar peserta didik efisien dalam mencari informasi di brosur, jadwal, atau peta. Yang kelima, menulis pengumuman. Materi ini membahas secara menyusun pesan tertulis yang ditunjukkan kepada halayak. Tujuannya agar peserta didik mahir menyampaikan informasi penting. Nah, di sini juga ada model atau metode. Yang pertama itu tentang huruf kapital, yang dimana peserta didik berperan sebagai jurnalis yang membuat laporan kunjungan dengan kewajiban menulis nama, tempat, orang, dan institusi menggunakan huruf kapital yang benar. Yang kedua itu angka dan bilangan. Metodenya itu peserta didik membuat alur perjalanan sejarah sebuah monumen dan menuliskan tahunnya menggunakan angka serta tingkat abadnya menggunakan angka Romawi agar penyajian datanya lebih akurat. Terus yang selanjutnya itu kalimat perintah.
yang dimana metodenya itu peserta didik mengidentifikasi kalimat perintah atau larangan yang terdapat pada papan informasi atau brosur museum untuk memahami fungsi sosial bahasa dalam mengatur ketertiban. Yang selanjutnya itu ada membaca, menandai, atau scanning, yang dimana guru memberikan pertanyaan cepat terkait informasi spesifik seperti harga tiket atau jadwal, dan peserta didik berlomba menemukan pada brosur dalam waktu singkat mungkin. Terus yang terakhir itu ada metode menulis pengumuman, yang dimana peserta didik diminta membuat pengumuman tertulis tentang rencana kunjungan kelas ke sebuah museum lokal dengan memastikan unsur apa, di mana, dan kapan tersampaikan dengan efektif. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.